pagi ayah. Wah, udaranya segar sekali ya. Sejuk rasanya dipandang mata dengan berbagai macam tanaman dan tumbuhan yang hidup di lingkungan sekitar tempat tinggal kita. Benar sekali. Nah, dengan kita tinggal di wilayah yang banyak pepohonan seperti ini, kita akan merasa lebih nyaman. Aku pun juga merasa lebih senang ayah. Oh ya, boleh aku bertanya ayah? Apa manfaat dari tumbuhan yang ada di sekitar kita ini? Nah, pertanyaan yang bagus. Manfaat tumbuhan bagi kita banyak sekali. Salah satunya, tumbuhan memberikan udara segar yang tiap hari kita hirup. Nah, kemudian tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar tempat tinggal kita ini dapat dimanfaatkan. Contohnya adalah kayu yang digunakan untuk bahan pembuatan bangunan. Selain itu, di dalam tumbuhan ini terdapat hewan-hewan yang bertempat tinggal di sini. Salah satunya itik dan ayam, yang mana itik dan ayam itu menghasilkan daging dan telur. Wah, ayah hebat. Terima kasih ayah. Aku sudah mengerti dan memahami mengenai tentang manfaat tumbuhan bagi manusia. Benar anakku. Nah, apa yang kita alami saat ini nanti akan dibahas di materi pembelajaran yang akan disampaikan oleh Pak Agus Rianto, yaitu manfaat tumbuhan dan hewan. Hah, benar ayah. Aku nggak sabar lagi untuk menyaksikan video pembelajaran di materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, untuk hari ini kita akan belajar di materi tema 2, subtema 3, pembelajaran 1. Agar semua ilmunya dapat bermanfaat buat kalian semua. Nah, anak-anak, nanti tolong disimak video YouTube pembelajaran ini ya. Dipahami, dimengerti. Nah, untuk materi hari ini kita belajar mengenai tentang peta konsep, kemudian manfaat tumbuhan dan hewan bagi manusia, dan teks proklamasi. Sebagai seorang pelajar, kita harus rajin dan giat belajar, karena tanpa kita belajar, kita tidak dapat mengerti apa-apa. Lihat perjuangan para pahlawan terdahulu kita. Dia rela berkorban demi membela tanah air Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus menghargai jasa para pahlawan yang terdahulu demi membela tanah air Indonesia. Nah, ini adalah cakupan materi untuk pembelajaran hari ini. Ada bahasa Indonesia, ada muatan IPA, dan ada muatan IPS. Nah, tujuan pembelajarannya yang pertama adalah menemukan informasi penting dari teks dengan menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, dan menuliskannya pada peta pikiran dan mengembangkan informasi dengan menggunakan kata baku dan kalimat efektif. Yang kedua, menuliskan manfaat hewan dan tumbuhan terkait habitatnya. Dan yang ketiga adalah menemukan manfaat proklamasi kemerdekaan terkait kesejahteraan rakyat. Nah, di sini ada teks yaitu mengenai tentang BM Dia dan naskah asli proklamasi. Teks proklamasi awalnya ditulis dengan tangan oleh Soekarno, kemudian diketik oleh Sayuti Melik agar terlihat rapi. Teks asli tersebut kemudian dibuang ke tempat sampah. Salah seorang pemuda yang ikut hadir pada saat persiapan proklamasi kemerdekaan adalah BM Dia. Ia mengambil naskah asli dari tong sampah dan disimpan. Ia menilai bahwa teks tersebut memiliki sejarah yang sangat tinggi. Untuk itu dia berusaha untuk mengambil dan menyelamatkan teks proklamasi. Naskah asli yang disimpan BM Dia selama 46 tahun 9 bulan 19 hari kemudian dikembalikan kepada bangsa Indonesia. Dia membawa naskah asli proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada Selasa pagi 19 Mei 1992
pukul 10.30 dan menyerahkan melalui Presiden Soeharto. Naskah itu kemudian disimpan oleh Arsip Nasional atas anjuran Soeharto. Keputusan BM Dia untuk menyimpan naskah asli sangat tepat. Seluruh bangsa Indonesia sampai sekarang dapat menikmati naskah asli proklamasi dan belajar banyak dari kejadian saat itu. Nah, inilah teks proklamasi yang belum diketik. Nah, kemudian ini adalah teks proklamasi yang sudah diketik. Nah, ini adalah BM Dia yang menyelamatkan proklamasi yang dibuang di tong sampah. Bahasa baku adalah bahasa standar atau standar bahasa. Adalah varietas bahasa yang berkontras dengan bentuk-bentuk vernakular. Bahasa baku diterima di masyarakat sebagai peranti komunikasi publik dan formal, seperti dalam perundang-undangan, surat menyurat, dan rapat resmi. Dikutip dari Wikipedia. Nah, ini adalah contoh penulisan dan pengucapan sesuai bahasa baku. Pertama, nasihat, nasihat. Yang kedua, apotik, apotek. Yang ketiga, cuman, yang dibaca cuma. Yang selanjutnya, gubuk, gubuk. Nah, kita baca teks yaitu judulnya Beluntas adalah tumbuhan semak. Tumbuhan ini bercabang banyak, berusuk halus dan berbulu banyak. Beluntas dapat tumbuh di daerah kering, tanah keras dan berbatu. Tingginya bisa mencapai 3 meter dengan habitat dan ciri fisiknya tersebut. Beluntas banyak dimanfaatkan sebagai tanaman pagar. Banyak rumah-rumah menggunakan beluntas sebagai pagaran hidup. Naskah selanjutnya yaitu mengenai tentang keong sawah atau tutup hidup di perairan dangkal yang berdasar lumpur. Keong sawah banyak hidup di sawah, rawa-rawa, pinggir danau, dan pinggir sungai kecil. Keong sawah berguna untuk membersihkan lumut di kolam ikan. Keong membersihkan lumut atau rumput yang biasa tumbuh mengambang di atas air. Manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan. Pertama, penghasil bahan pangan. Manusia memanfaatkan hewan untuk bahan makanan seperti daging, telur, dan susu. Kedua, sebagai penghasil bahan sandang. Tiga, sebagai penghasil bahan kerajinan. Salah satunya adalah kulit sapi dan kerbau yang dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan wayang kulit. Yang keempat, sebagai penghasil pupuk organik. Yang kelima, penghasil tenaga. Tenaga gajah dimanfaatkan mengangkut kayu. Manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Pertama, sebagai bahan makanan. Yang kedua, sebagai bahan sandang. Ketiga, sebagai bahan bangunan. Dan keempat, sebagai bahan obat-obatan. Nah, inilah dia gambar-gambar dari manfaat makanan tersebut. Setelah kita mempelajari materi mengenai tentang pemahaman konsep peta, kemudian manfaat makanan, kemudian kita mempelajari tentang kemerdekaan. Nah, selanjutnya setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka. Merdeka dari segala bentuk penjajahan. Setiap warga negara berhak untuk menikmati kemerdekaan tersebut. Namun berkewajiban pula untuk menjaga kemerdekaan. Nah, kemerdekaan yang diraih dapat mewujudkan rakyat yang makmur dan sejahtera karena mereka bebas berkarya dan menambah wawasan. Amatilah gambar berikut ini. Gambar tersebut mencerminkan rakyat yang sejahtera. Mereka menikmati kemerdekaan dengan memperoleh kebebasan dalam melakukan pekerjaan dan memperoleh pendidikan. Nah, itulah materi yang telah disampaikan oleh Agus. Terima kasih atas materinya. Nah, kesimpulannya, saya sudah memahami apa itu peta konsep dan kemudian saya sudah juga memahami siapa yang mengetik teks proklamasi dan membuatnya. Yang ketiga adalah saya sudah juga memahami yaitu manfaat tumbuhan dan hewan bagi kehidupan manusia. Terima kasih untuk materi hari ininya, Pak. Semoga teman-teman di rumah dapat memahami materi yang diberikan oleh Pak Agus. Sekian dan terima kasih.